warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Ramadhani. Saya Rodatul Adawiyah. Dan saya Rodatul Farhana. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Sistem Penjamin Mutu Dosen Pengampu Pamurjoko atau Pak Eri. Dengan video ini kami buat untuk penelitian dalam tahap wawancara di MA Alisla Cikarang Utara. Jangan lewatkan video kami, yuk kita simak sama-sama. Jangan lupa subscribe. Oke, baik. Saya Rodatul Adawiyah dari kelompok 9. Kali ini saya sudah bersama narasumber yang pertama, yaitu Kak Adi ya. Dia sebagai staf di MA Alisla. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi ya karena telah menyempatkan waktunya dalam wawancara saat ini. Pertanyaan yang pertama, apakah di MA Alisla ini menggunakan kurikulum 2013 atau ada modifikasi sesuai kebutuhan madrasah? Untuk kurikulum DMA ini kita dari pemerintah langsung ya, itu diwajibkan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulumnya itu mulai dari 2 tahun yang lalu. Jadi sekitar sekarang itu baru 2 tahun dari kelas 10 sama kelas 11 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Dan untuk kelas 12-nya atau kelas 3-nya itu kita masih menggunakan kurikulum 2013. Oh iya, oke. Terus bagaimana sih penerapan sistem pembelajaran di MA Alisla ini? Untuk pembelajarannya kita full day. Kita sekolah dari Senin sampai Jumat saja. Jadi full day dari jam 7 sampai asar, setelah asar. Jadi kita dari jam 7 sampai jam 1, jam 2. Itu sekitar 5 jam pelajaran. Setelah belajar 5 jam pelajaran, sisa waktunya kita menggunakan untuk ekstrakurikuler. Jadi sampai jam 2, setelah jam 2 itu kita baru ekstrakurikuler. Seperti itu sih. Oh iya. Pembelajaran. Ya, terus kalau MA Alisla ini kan lebih masuk ke sekolah swasta ya Kak? Ya. Jadi bagaimana ya peran PAI dalam kurikulum di MA ini? Apakah agama lebih dominan dibandingkan pembelajaran umum? Kita kan masuknya madrasah ya. Namanya madrasah pasti mendominasikan yang namanya agama. Kita selalu mengedepankan agama. Sekitar 70-30 lah, 70% sampai 30%, 70%-nya kita agama, 30%-nya kita umum. Jadi umum tetap kita mempelajari umum dan agamanya yang lebih kita tonjolkan. Karena di sini kita emang berbasisnya madrasah. Jadi lebih ke agama. Oke. Terus apakah madrasah ini ditetapkan pembelajaran berbasis proyek atau metode belajar yang inovatif beragam? Untuk pembelajarannya kita karena sudah kurikulum Merdeka, jadi itu harus aktif anak-anak itu. Anak-anak harus aktif, dia harus bisa berkembang dengan diri sendirinya. Jadi guru itu hanya mengajarkan atau memberi materi simple mungkin sedikit, sisanya tuh menggunakan praktek atau membuat inovasi yang baru. Kayak setiap pelajaran itu pasti ada praktiknya. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke proyek, suka buat proyek, suka buat apa-apa gitu. Berarti untuk penggunaan kurikulum Merdeka ini siswa di MA ini sudah lebih diutamakan yang aktif ya dibandingkan guru gitu. Lebih kayak menggunakan sistem praktik itu kayak misalkan presentasi dan segala macamnya seperti itu ya Kak? Oke, lanjut pertanyaannya, lalu bagaimana sih implementasinya dalam penggunaan berbasis proyek ini? Salah satu contoh yang dari Kakak. Contohnya kalau saya misalnya ngajar di seni ya. Iya. Saya itu mengajar, saya hanya memberikan materi sesingkat mungkin dan mereka berkembang di dalam praktiknya itu. Misalnya sini saya mengajarkan yang namanya materi menggambar 3 dimensi. Menggambar 3 dimensi itu ya saya hanya menjelaskan 3 dimensi itu seperti gambaran yang timbul atau seperti patung. Nanti sisanya mereka akan
membuat proyek, membuat patung, membuat vas bunga dari tanah liat, atau membuat apa gambar-gambar yang dari tanah liat seperti itu ya. Jadi lebih ke praktik. Oke, menarik sekali ya untuk praktik pembelajaran dalam pendekatan kurikulum merdeka saat ini ya. Tadi telah disebutkan sama Kak Ardi ya mengenai kalau di sini tuh di ML ini kelas 10 dan kelas 11 menggunakan kurikulum merdeka. Merdeka. Dan sedangkan untuk kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Kira-kira apa sih alasannya kenapa di ML ini kelas 12 lebih dominan menggunakan sistem kurikulum 2013? Karena sebelum kurikulum merdeka itu dari pemerintah itu disuruh diwajibkan, kita lebih memilih kurikulum 2013 tuh karena materi yang diajarkan tuh lebih banyak. Sebenarnya kalau dari praktik itu kita sudah mengajarkan ke siswa. Iya. Sebelum kurikulum merdeka itu kita sudah sering praktik dari kurikulum 2013. Tapi bedanya itu karena kurikulum 2013 itu lebih banyak materinya. Kalau di kurikulum merdeka itu mungkin cuma 1-2 materi. Tapi kalau di kurikulum 2013 itu bisa 4 materi. Jadi lebih banyak. Jadi menurut saya kenapa saya yang kelas 12 itu menggunakan kurikulum 2013? Karena nanti pengetahuannya pun bisa lebih banyak gitu. Mungkin seperti itu. Kita menggunakan kurikulum 2013. Oke. Berarti setiap penggunaan kurikulum itu pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan ya Kak? Iya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut wawancara ke narasumber yang kedua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Iya, Pak Ardi karena telah menyempatkan waktunya dalam tahap wawancara saat ini. Baik, saya Alfiana Ramadhani. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu dengan Kak Safira. Permisi ya Kak, kami izin bertanya. Langsung saja ya Kak untuk mempersingkat waktunya. Pertanyaan pertama yaitu apa aja sih kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MA Al-Islah ini? Kegiatan eskul yang ada di MA Al-Islah ini tentunya berbagai macam ya Kak. Di antaranya ada pramuka, paskibra, karate, eskul musik, eskul muhadoroh, dan masih banyak lagi lainnya Kak. Baik, sangat banyak juga ya Iya, ekskulnya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa aja sih dengan adanya ekstrakurikuler ini dapat mengembangkan bakat siswa ataukah tidak? Tentu karena di sini kita sistemnya wajib, dan dari wajib itu dan setiap siswa yang sering mengikuti dan kayak aktif di eskulnya itu pasti akan berkembang di setiap eskulnya. Betul sekali ya Kak ya. Lalu bagaimana sih sistem ekstrakurikuler di MA Al-Islah? Alasannya mengapa wajib? Karena di sini itu kita sekolahnya full day ya Kak, dari hari Senin sampai Jumat. Jadi kita sistemnya wajib dan semua siswa itu wajib mengikuti eskul. Seperti hari Senin itu kita eskul karate Kak dari jam 2 sampai sebelum asar. Terus yang hari Selasanya kita eskul musik dari jam 2 sampai asar juga. Rabu juga kita pramuka, Kamis kita muhadoroh, dan Jumat kita paskibra Kak. Berarti Sabtu Minggu itu libur ya? Tidak Iya, ada kegiatan kita, apapun ya? Sabtu Minggu libur. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih minat dan antusias siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler? Mereka sangat antusias karena eskul di MA Al-Islah ini tentunya menyediakan berbagai macam eskul seperti eskul musik, terus eskul hadroh, marching band, dan di dalam eskul musik itu tentunya ada piano, marching band, kita menyediakan gitar gitu Kak. Jadi siswa itu sangat antusias mengikuti kegiatan yang ada di MA Al-Islah ini. Iya, dan juga itu tergantung dengan bakatnya masing-masing tentunya ya Kak ya. Iya. Lalu pertanyaan terakhir ya Kak ya. Iya. Bagaimana sih cara madrasah mendukung dan memfasilitasi siswa yang ingin berprestasi di bidang non-akademik, misalnya di bidang olahraga atau seni? Tentunya mereka jika ingin berkembang itu ya pasti ada yang mengikuti kegiatan lomba di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Tentunya seperti kalau di kegiatan sekolah itu kayak kita lomba di antar kecamatan,
di tingkat kabupaten, antar sekolah gitu Kak. Kalau misalnya di dalam sekolah kita mungkin seperti 17 Agustus dan kelas meeting tentunya Kak. Sangat bagus ya. Iya Kak. Insya Allah. Terima kasih ya Kakak ya. Iya, sama-sama atas Kak. sudah berkesempatan meluangkan waktunya. Terima kasih. Sama-sama Kak. Baik, saya Rodotul Farhana. Di sini saya bersama narasumber yang ketiga yaitu Pak Babai Subarja SPD. Di sini saya akan menanyakan tentang program yang ada di Alislah. Yang pertama ya Pak, Ya. Apa saja program internal dan program eksternal di Alislah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi program internal yang ada di MA Alisla ini adalah yang pertama membentuk anak akhlak yang unggul dalam berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Tentunya kita berbicara akhlak, kenapa kita mengacu pada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya indama buistu liutamima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan ilmu. Itu yang kita utamakan. Selanjutnya untuk eksternal, ya kita juga mengarahkan anak-anak agar setelah lulus dari sekolah kami ini kita bekerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi ya mendorong anak-anak untuk bisa masuk ke perguruan tinggi bergabung bersama mereka. Kita juga bekerjasama ada berbagai macam instansi atau universitas yang ada kerjasama bersama kami. Cukup. Cukup. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Dari segi internal, apakah MA ini memiliki program khusus untuk pengembangan karakter atau pendidik akhlak siswa di luar kurikulum? Jadi karakter yang harus dibentuk dari segi anak-anak itu yang pertama adalah membentuk anak yang soleh dan soleha terutamanya, karena soleh dan soleh itu sangat penting. Kemudian kita harus juga mengutamakan anak-anak biar berguna bagi agama kita, bagi berbakti kepada orang tuanya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang alamiah, bernuansa religius. Nah, di sini kita juga menyarankan dan bahkan menjadi suatu keharusan, suatu kewajiban anak-anak ketika datang ke sekolah, kita duha berjamaah, kemudian kita tadarus berjamaah, dan kita pun mengumpulkan semua handphone anak-anak, ya fasilitas handphone ataupun laptop yang mereka bawa dikumpulkan di kantor selama masa pembelajaran. Ketika mereka pulang lagi ke rumahnya, handphonenya atau laptopnya dikembalikan lagi kepada mereka masing-masing. Kemudian menjadi generasi yang robani, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Tentunya yang harus kita menjadikan pedoman itu ya Quran dan hadis. Kemudian kita juga harus pada istimewa ulama juga, bukan hanya Quran dan hadis, kita juga harus memperkuat para istimewa ulama yang sudah mereka sepakati masing-masing. Dilanjut. Lanjut ke pertanyaan ketiga, lalu program apakah yang sangat efektif dalam meningkatkan prestasi akademik siswa MA Alislah? Program yang efektif untuk meningkatkan siswa kami yaitu memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan dasar pada anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir, berbahasa, dan berakhlak mulia. Kemudian mengenalkan pendidikan Islam sejak dini sebagai bekal penanaman akidah akhlakul karimah. Kembali lagi kepada akhlak tadi. Kemudian meningkatkan hubungan silaturahmi yang harmonis dan dinamis antara anak didik, orang tua, kemudian guru dan lingkungan. Lalu meningkatkan budi pekerti di semua bidang. Nah, yang terpenting adalah kita membuat target kepada siswa-siswi semuanya ketika lulus dari MA Alislah minimal mereka harus hafal 3 juz. Ya, dan mengamalkan karakter Islam dalam kegiatan ibadah sehari-hari. Dan segi ibadah juga harus kita perhatikan karena di sini mereka sekolah full day dari pagi sampai sore. Ba'da asar mereka baru dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi mempunyai kemandirian dalam beribadah. Kalau misalkan kita tanamkan anak-anak dari sekarang itu sholat duhanya, kemudian zuhurnya berjamaah, asarnya juga berjamaah, insya Allah kedepannya ketika lulus dari sini mereka akan tertanam sendiri untuk
terus pengen berjamaah di masjid atau di musola mereka masing-masing. Cukup. Pertanyaan terakhir ya Pak, dari segi eksternal apakah ada program kerjasama dengan Emalislah? Nah, itu tadi. Jadi program eksternal yang kerjasama dengan kami itu yaitu pertama dari segi perguruan tinggi atau sekolah di universitas lain banyak yang kerjasama dengan kami. Kemudian kita juga bekerjasama dengan pihak kesehatan seperti puskesmas dan sebagainya. Ada penyuluhan tentang kesehatan dan sebagainya. Mereka pun harus terhindar dari narkoba, HIV dan sebagainya. Makanya ada petugas langsung untuk menyampaikan yang seharusnya mereka sampaikan di bidangnya. Cukup. Cukup. Terima kasih banyak waktunya udah menyempatkan wawancara ini Pak.